siswa miskin namun tak terdaftar di Kartu Indonesia Pintar ternyata penyebabnya dari kesalahan input nama pekerjaan orang tua. KIP kuliah yang tidak tepat sasaran menyebabkan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapat bantuan. Mereka terpaksa bekerja sambil kuliah. Bahkan ada yang harus hanya yang membutuhkan yang mendapatkan KIP. Di tengah semangat generasi muda mengejar pendidikan tinggi, KIP Kuliah hadir sebagai harapan bagi yang terbentur ekonomi. Namun, program mulia ini kian dipertanyakan. Laporan media itu menunjukkan ada penerima KIPK yang justru lebih bergaya hidup mewah, seperti halnya liburan, barang bermerek, hingga unggahan glamor di media sosial. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah beasiswa itu benar-benar tepat sasaran atau sudah dipenuhi oleh manipulasi data? Hingga permainan birokrasi, kronisnya banyak mahasiswa itu yang benar-benar butuh justru gagal lolos. Sementara kursi beasiswa dikuasai mereka yang tinggal di rumah bagus, punya kendaraan pribadi, dan jelas lebih mampu. Nah, masalah ini bukan sekedar soal sistem seleksi, tetapi juga praktik curang, seperti kecurangan dalam administratif dan drama penampilan. Demi terlihat kurang mampu, lebih jauh ini menyentuh keadilan sosial. Apakah negara ini sungguh meratakan akses pendidikan atau justru memperlebar jarak? Jadi teman-teman, hari ini kita akan mendengar dua mahasiswa yang lolos dan tidak lolos KIPK guna untuk melihat ketidakadilan dan ketimpangan dari program KIPK ini. Selamat siang, Kak. Siang. Boleh minta waktunya sebentar buat tanya-tanya? Boleh. Sebelumnya, kenalin, nama aku Azizah dari jurusan AN Angkatan 23. Kakaknya siapa? Kenalin, nama aku Adinda dari Prodi PBSI Angkatan 25. Nah, di sini aku mau tanya-tanya nih, Kak, terkait tentang KIPK. Nah, kakaknya pernah nggak sih daftar KIPK? Dulu sih pernah ya, waktu mau daftar SNBP itu kan disuruh dari pihak sekolah sambil daftar KIPK. Cuman waktu tahap seleksi itu aku nggak lolos. Lolosnya itu karena apa ya, Kak? Nggak tahu ya, mungkin sistemnya menurut dia aku tuh nggak pantas buat dapet ya. Nah, tapi kakak butuh banget nggak sama KIPK? Kalau dikategoriin sih aku butuh banget buat meringankan kedua orang tuaku, ditambah lagi biaya kuliah kan cukup mahal buat kalangan bawah kan, ditambah lagi juga aku kan laju itu kan tetap butuh uang yang lebih kan buat PP. Kalau boleh tahu kakaknya orang mana sih kok ngelaju? Aku dari Temanggung. Menurut kakak itu yang pantas terima KIPK atau ada mahasiswa lain yang lebih butuh? Menurut aku sendiri sih aku pantas ya, karena emang aku berasal dari keluarga yang dari kalangan bawah dan itu tuh kayak memenuhi kriteria. Cuman sayangnya aku nggak lolos aja. Terus gimana kakak melihat teman-teman kakak yang keterima KIPK itu daripada kakak? Maksudnya yang enggak tepat sasaran. Sejujurnya tuh kalau dibilang iri tuh enggak ya, cuman kayak ada rasa nggak terima di dalam hati, kayak kenapa orang-orang yang berkecukupan harus dapat KIPK, sedangkan kalau aku dari kalangan bawah malah nggak dapat. Nah, jadi kesimpulannya dari kakak Dinta ini, dia itu memiliki keresahan karena tidak keterima KIPK yang tidak tepat sasaran. Ini adalah bentuk ketidakadilan siswa di Universitas Tidar. Terima kasih ya Kak buat waktunya. Selamat sore Kak. Sore Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Sebelumnya kenalin, aku Azizah dari jurusan AN. Di sini aku mau tanya-tanya terkait KIPK. Kakaknya boleh perkenalan dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Widstan Arif Rizaldi. Saya dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Prodi Administrasi Negara, Universitas Tidar. Ya, kakak pernah nggak sih daftar KIPK? Pernah sih waktu itu. Lolos? Waktu itu lolos langsung. Seberapa butuh kakak sama KIPK? Sebenarnya mau dibilang butuh juga enggak, tapi iseng aja. Oh, iseng terus keterima gitu ya Kak? Iya.
bisa ceritakan sedikit kok bisa kakak keterima KIPK itu gimana? Jadi pas pengecekan atau pihak dari yang bisa untuk seleksi KIPK itu ada beberapa tahapan ya Kak. Nah itu ada beberapa yang di dalamnya itu saya curangin. Misal nih saya punya motor itu 3, tapi saya cuma bilang cuma motor 1 atau yang lainnya gitu Kak. Iya. Oh, berarti kakaknya curang ya? Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, terus apa pikiran kakak setelah kakak bisa mendapat KIP kuliah? Sebenarnya kalau dibilang seneng ya pasti seneng ya, soalnya juga udah nggak bayar, dapat uang juga kan. Ya itu. Terus ini kalau kakak ngelihat teman-teman yang sebenarnya itu butuh banget KIPK tapi malah mereka nggak dapat, tanggapan kakak gimana? Kalau memang yang benar-benar membutuhkan itu ya kadang juga suka nggak enak gitu lihatnya, sedangkan kalau misalkan ada yang lebih butuh kan kenapa nggak dia sih yang dapat? Iya. Mungkin seperti itulah. Oke. Nah, jadi bisa disimpulkan dari kedua mahasiswa Universitas Tidar yang udah aku wawancara itu terjadi ketimpangan, ketidakadilan mahasiswa Universitas Tidar yaitu di KIPK yang tidak tepat sasaran. Terima kasih atas waktunya Kak, bisa melanjutkan aktivitas kembali. Oke Kak. Program KIP Kuliah dirancang sebagai jembatan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa menempuh pendidikan tinggi. Namun di lapangan kami menemukan potret ketimpangan yang mencederai semangat pemerataan, di mana mahasiswa dengan kondisi ekonomi terbatas dengan biaya kuliah yang tinggi gagal memperoleh akses KIP kuliah. Sementara mahasiswa dengan latar belakang keluarga mampu justru malah berhasil menerima bantuan. Fenomena ini menunjukkan problematis ketika terdapat indikasi manipulasi data untuk menampilkan diri sebagai layak menerima, meski faktanya kondisi ekonominya dikatakan cukup layak. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan di mana sistem seleksi tidak mampu memilah secara tepat antara mereka yang benar-benar berhak dan yang tidak. Lemahnya verifikasi data dan minimnya pengawasan membuat program KIP kuliah ini rawan disalahgunakan. Prinsip-prinsip etika birokrasi seperti keadilan, kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi seolah tidak berjalan, hingga merugikan mereka yang seharusnya dilindungi. Jadi kesimpulannya yaitu program KIP kuliah sejatinya bisa menjadi alat pemerataan pendidikan, tetapi tanpa perbaikan mekanisme, ia justru malah menimbulkan rasa tidak adil di kalangan mahasiswa. Pemerintah dan universitas itu perlu memperkuat verifikasi berbasis data real time, audit berkala, dan saluran aduan terbuka agar bantuan itu benar-benar sampai kepada yang berhak. Dengan langkah itu, keadilan sosial bukan hanya berjanji, tetapi hadir nyata di ruang kelas mahasiswa Indonesia.